Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya via Tio Konibili. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya
kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya.
visi misi nggak laku, program-program nggak laku karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya, masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Slepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi
kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan. Ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin
itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya, angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar. Karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu, kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan kalau saya penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya
apa namanya, ya katakanlah melebihi pasangan, Amin yang 15 ya, dan mohon maaf, pasangan Amin yang 16, pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. 15. Artinya, itu mengalahkan 2 kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat, terbesar ya bagi capres-cawapres khususnya pasangan, Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu, kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi penampilan ya, Kang, ya? ya sulit, tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting, untuk meyakinkan mereka ke arah mereka, ke mana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu, harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya, nilai tentu sangat subjektif, tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana, performance yang bagus gitu ya, public speaking yang, bagus, lalu juga, tadi ya gestur tubuh yang, bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting, dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement, itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan, itu, akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang, ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya, keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal, hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya, sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk, bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil, swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat, menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk, pasangan Amin misalkan termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi, kubu Amin 15% itu, jauh dari 28 dan 16 ya, 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya, kandidat capres-cawapres kalah oleh, mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan, tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat, yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Oke. Ya itu dia Tribuners obrolan kita dengan pengamat politik ada Kang Ujang. Tadi kita ngobrolin mengenai hasil survei Litbang Kompas terbaru di mana pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Ganjar unggul
di angka 39,3%. Kemudian di nomor urut 2 ada pasangan Amin, Anies Caimin 16,7%, dan yang ketiga ada Ganjar Mahfud 15,3%. Kita sama-sama Tribuners menunggu debat besok ya Tribuners ya, 12 Desember 2023 para capres dan cawapres akan melaksanakan debat pertama terkait dengan HAM, kemudian terkait dengan hukum dan juga korupsi, penanganan korupsi. Kita sama-sama menanti gagasan apa yang akan diutarakan besok, mungkin saja dapat meningkatkan elektabilitas masing-masing capres-cawapres. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Selamat beraktivitas kembali. Saya Fia Tiakonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fia Tiakonibili. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Fia. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah, kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang, atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15,
Sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik, ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata
belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya, ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya, masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu apa memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas.
Kalau apa namanya melihat politik terlalu membosankan juga tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program dan pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya
yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana ya Kang menurut Akang, Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS,
agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentu pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi ya, Kang, ya? ya sulit. Untuk penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya, berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai, dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya, Kang, ya. Tapi ya besok ada ini, menurut Kang gimana, Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2, atau seperti apa melihat debat besok, Kang? Siapa nih, Kang, yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39.
agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat
survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena
masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi, apa namanya, masyarakat masih banyak yang miskin. Yang ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks, membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap, tadi, pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50%, apa namanya, skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya, program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Slepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata, publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah oleh karena itu ya saya melihat, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar,
namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu satu dan kubu tiga harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga
kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm, Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros, ya, tiga kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan
Amin yang 15 ya, dan mohon maaf, pasangan Amin yang 16, pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan 2 kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya, Kang, ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana, performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang
sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf,
pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako. Dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif.
visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang?
Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, Mm-mm. cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya apa ya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya apa ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak isu ada yang lain ya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan
katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm, Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros, ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu.
Ya, berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana, performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo
Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat
ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus satu, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran satu selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya, baik Kang Ujang. Jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang
apa ya, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang, mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang, hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya, akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu, memastikan bahwa, kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana, adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun, untuk, tadi ya, Pilpres 2024, nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata, publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya
naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014-2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak isu ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya capres cawapres kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan.
Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana ya Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif.
Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3%
Gibran atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing.
Begitu Mbak Via. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul apa namanya bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai apa namanya kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata apa namanya belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya, ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakatnya penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun
untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai Ya. itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa
menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu.
ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan 2 kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan
itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya apa namanya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal apa nama hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu apa nama jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan apa namanya tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya?
Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget, Kang? Atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya, Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Ya, Kemudian kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya, kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang, katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya, kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat
agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik, punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu.
Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai Ya. itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks, ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena
Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi, bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014-2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya, untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti. Dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang, harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39, tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres-cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia
bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya penampilan Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya
keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3.
Kemudian Ya, kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya, kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang apa ya, diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya, kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya, baik Kang Ujang. Jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau
tiga variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakatnya penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang, kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai itu.
Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu
yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu.
Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya, saya melihat apa namanya, pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi penampilan ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7
7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya, tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu.
Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa Pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan, tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya, dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa Pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun
tadi pemilu yang betul-betul apa namanya bagus baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai apa namanya kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik karena masih rata-rata apa namanya belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako. Dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya.
Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks, ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor satu dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu, nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu, kalau lisan dibalas dengan lisan, ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa, laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia, begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari, kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden, gitu. Jadi itu sebenarnya, kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya, Prabowo bisa bisa tadi ya, bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya, naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi, cawapresnya adalah Gibran, yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan, karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga, apa namanya, yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden, itu juga menguntungkan Prabowo Gibran, kan itu. Jadi banyak faktor, sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran, elektabilitasnya terus naik begitu. Karena, banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma, tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014, 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa, goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi kondisi survei-survei yang objektif yang, saat ini, ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1, 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu, yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu, apa namanya, Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa, menyedot perhatian publik dan, untuk mendapatkan simpati masyarakat.
kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39, tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya capres cawapres kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata, gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang, Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya.
5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya, angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 15. begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu, kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi penampilan ya, Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya apa namanya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal apa nama hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu apa nama jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan
apa namanya tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan
kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan, tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya, dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP.
Maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya, ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Slepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas.
Kalau apa namanya melihat politik terlalu membosankan juga tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program dan pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk gimmick apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan. Ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya
yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata, gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, ya, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS,
agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentu pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mhm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 15. begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya, penampilan Kang, ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39.
agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat
survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik, ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena
masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi, apa namanya, masyarakat masih banyak yang miskin. Yang ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks, membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap, tadi, pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50%, apa namanya, skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya, program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar,
namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu satu dan kubu tiga harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga
kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mhm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana ya Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan
Amin yang 15 ya, dan mohon maaf, pasangan Amin yang 16, pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang
sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf,
pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif.
visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak yang tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program dan pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimmick apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang?
Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, Mm-mm. cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya apa ya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya apa ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak isu ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan
katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm, Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros, ya, tiga kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu.
Ya, berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi menjembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres-cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu.
Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Ya Kemudian kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat
ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus satu, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran satu selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang
apa ya, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang, mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang, hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya, akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu, memastikan bahwa, kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana, adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun, untuk, tadi ya, Pilpres 2024, nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimik apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimik-gimik yang itu memang laku dijual di mata, publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya
naik terus Pak Prabowo. Apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran, yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan, karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014-2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya, untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39, tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya capres cawapres kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan.
Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana ya Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya penampilan Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif.
Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1
1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa
2 bulan terakhir misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran satu selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Via. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul apa namanya bagus baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai apa namanya kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik karena masih rata-rata apa namanya belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar
untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden
itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan 2 kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting.
dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya apa namanya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal apa nama hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu apa nama jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya, tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan apa namanya tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya?
Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget, Kang? Atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya, Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Ya Kemudian kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan, 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat
agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik, punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk Pilpres 2024 nanti begitu.
Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai Ya. itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena
Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi, bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014-2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya, untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti. Dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang, harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres-cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan. Ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres-cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia
bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh, ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu, karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16, pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya penampilan Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya
keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3.
Kemudian Ya, kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya, kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang apa ya, diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya, kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya, baik Kang Ujang. Jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau
tiga variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako. Dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang, kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai itu.
Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu
yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu.
Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya, saya melihat apa namanya, pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi penampilan ya Kang ya? yang sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7
7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka.
Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa Pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan, tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya, dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa Pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi
pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang, kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai itu. Tapi kan masih kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi,
hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks, ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor satu dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu, kalau lisan dibalas dengan lisan, ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa, laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia, begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari, kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi, presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya, kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya, Prabowo bisa bisa tadi ya, bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya, naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi, cawapresnya adalah Gibran, yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan, karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya, yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran, kan itu. Jadi banyak faktor, sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran, elektabilitasnya terus naik begitu. Karena, banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma, tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi, bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014, 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa, goal ya, untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang, saat ini, ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1, 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu, yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu, apa namanya, Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa, menyedot perhatian publik dan, untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi, faktor, penentu dari saya melihatnya ya,
kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya capres cawapres kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata, gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana ya Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang,
mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros, ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. 15. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya, Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan
tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15,
Sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu pasangan Amin Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik, ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata
belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya, ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya, masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu apa memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas.
Kalau apa namanya melihat politik terlalu membosankan juga tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program dan pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya
yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang, Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS,
agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentu pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi penampilan ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39.
agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat
survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum merata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena
masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi, apa namanya, masyarakat masih banyak yang miskin. Yang ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks, membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap, tadi, pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50%, apa namanya, skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya, program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar,
namanya juga apa namanya fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu satu dan kubu tiga harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga
kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya apa ya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya apa ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan
Amin yang 15 ya, dan mohon maaf, pasangan Amin yang 16, pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi penampilan ya, Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang
sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu Prabowo, mohon maaf,
pasangan Amin, Anies, Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako. Dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif.
visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks, ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang?
Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Itu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya angka yang begitu jauh ya 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya apa ya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya apa ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak isu ada yang lain ya yang bisa Mm-mm. menjatuhkan
katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm, Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya. Itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 15. begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu.
Ya, berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama, temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana, performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16 ya 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu.
Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya, kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu.
Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus satu, artinya dari survei itu kita bisa memotret kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran satu selesai begitu. Jadi tergantung bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum merata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakatnya penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang
bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang 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 bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimmick ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu tadi dicari keunikan sendiri terkait dengan gimmick yang harus tadi ya dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau melihat politik terlalu membosankan juga tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program dan pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain masyarakat yang lebih menyenangi soal gimmick-gimmick itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk gimmick apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini. Kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimmick dibalas dengan gimmick begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimmick apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya
naik terus Pak Prabowo. Apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran, yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan, karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya apa ya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan apa namanya ya apa ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak isu ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan.
Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros, ya, tiga kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih tadi susah diprediksi penampilan ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif
Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres-cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang saintifik itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3%
Gibran atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik. Ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing.
Begitu Mbak Via. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakatnya penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak yang tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik, punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun
untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Mm-mm. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa
menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti, dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lainnya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu.
ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan 3 poros, 3 kekuatan pasangan capres-cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan 2 kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan
itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya apa namanya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal apa nama hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu apa nama jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan apa namanya tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang. Nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya?
Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget, Kang? Atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya, Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Ya, Kemudian kalau ya, Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya, maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, yang ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya, kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang, katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Caimin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya, kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat
agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan, mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu, kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya, yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua, faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf, pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku, program-program nggak laku, karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako, dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya, dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar, termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick, bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu, sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik, punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu.
Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai Ya. itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya. Artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya selain faktor gimmick Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng Kang pengaruhnya Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu, dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena
Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi, bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014-2019 sebagai capres, dan mungkin ini the last battle ya, pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya, untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti. Dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Ya. Artinya potensi kubu 1-2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang, harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39, tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres-cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia
bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu. Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya saya melihat apa namanya pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya penampilan Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya
keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia, tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28 dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, betul. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokonibili. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah, baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3.
Kemudian Ya kalau ya. Prabowo Gibran malah melejit ya, Kang ya, di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan, Kang. Yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud kan begitu. Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu. Apa namanya Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif. Saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan, 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik. Ada 3 faktor atau
tiga variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun tadi pemilu yang betul-betul bagus, baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik, karena masih rata-rata belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres-cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakatnya penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya, visi misi nggak laku. Program-program nggak laku karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres-cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini, itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang, kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin nggak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah mulai itu.
Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya, gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya. Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya tadi gimmick-gimmick yang itu memang laku dijual di mata publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan yang lain, masyarakat yang lebih menyenangi soal gimik-gimik itu. Jadi ya saya sih melihat suka tidak suka, senang tidak senang karena pasarnya seperti itu, maka ya kubu 1 dan kubu 3 ya, pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud harus mencari format, mencari bentuk, gimik apa yang laku, yang bisa dijual, yang bisa menyaingi kubu nomor 2 begitu. Ini penting ya, karena namanya juga pasar, namanya juga apa namanya, fenomena dan fakta di lapangan harus kan begini, kalau tulisan kan dibalas dengan tulisan gitu. Kalau lisan dibalas dengan lisan. Ya biasanya gimik dibalas dengan gimik begitu. Kan itu yang setara. Oleh karena itu ya kubu 1 dan kubu 3 harus mencari format gimik apa yang bisa laku ya, yang bisa dijual kepada pemilih atau kepada masyarakat Indonesia begitu. Ya, selain faktor gimmick, Kang, apalagi Kang menurut Kang Ujang yang bisa sampai membuat elektabilitas survei terbaru dari Prabowo dan Gibran ini melejit tinggi ya, Kang? Apa karena faktor anak presiden juga masih kenceng, Kang, pengaruhnya, Kang? Ya, saya sudah lama ya menganalisa faktor kekuatan dari kan begini, kekurangan Prabowo kan cuma satu. Dari 2014, 2019 apa? Butuh dukungan dari Pak Jokowi presiden. Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau Pak Prabowo mendapatkan dukungan itu, maka ya Prabowo bisa bisa tadi ya bisa bisa dengan lancar gitu untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024. Nah, dengan itu saya melihat maka tren surveinya naik terus Pak Prabowo, apalagi tadi cawapresnya adalah Gibran yang itu sudah tentu kita sama-sama tahu anaknya presiden. Justru dukungan presiden itu yang dibutuhkan karena dengan dukungan presiden itu kan banyak misalkan relawan-relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo Gibran. Banyak pemilih-pemilih misalkan PDIP yang juga apa namanya yang masih senang ke Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Lalu juga dengan posisi presiden itu juga menguntungkan Prabowo Gibran kan itu. Jadi banyak faktor sehingga Pak Prabowo itu ya ketika berpasangan dengan Gibran elektabilitasnya terus naik begitu. Karena banyak faktor, banyak variabel yang bisa menjelaskan itu. Jadi kekurangan Prabowo dulu itu kan cuma tadi butuh dukungan presiden begitu. Karena Pak Prabowo sudah menjalani lama ikut kontestasi bahkan dari 2009 ya sebagai cawapres, 2014 2019 sebagai capres dan mungkin ini the last battle ya. Pertarungan terakhir Prabowo 2024 untuk bisa goal ya untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 nanti dan potensi untuk menang ke arah sana ada kalau dilihat dari kondisi survei-survei yang objektif yang saat ini ada. Tetapi saya mengatakan pertarungan masih berjalan begitu ya. Iya. Artinya potensi kubu 1 2 juga untuk bisa menyalip juga mungkin. Asalkan ada isu-isu
yang memang bisa merugikan Prabowo Gibran, bisa. Tetapi kalau tidak ada isu yang merugikan Prabowo Gibran, ya kemungkinan besar Prabowo Gibran masih akan terus stabil, elektabilitasnya akan masih naik. Nah, 16 itu angka yang jauh ya dibandingkan 39, termasuk 15 juga kubu apa namanya Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, suka tidak suka, senang tidak senang harus cari format baru ya, cari cara kampanye yang kreatif yang bisa menyedot perhatian publik dan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kembali kepada soal tadi faktor penentu dari saya melihatnya ya, kekuatan dari Prabowo Gibran selain dari kedua pasangan itu kan yang paling penting dari Pilpres itu kan personal, personal kandidat capres cawapres. Lalu baru dukungan luar ya, dukungan luar ini dukungan presiden gitu, dukungan partai politik, dukungan relawan begitu kan, ya dukungan segmen-segmen masyarakat yang lain kepada para kandidat itu. Jadi saya melihat pertarungan masih berproses, masih jalan, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat range-nya ya, angka yang begitu jauh ya, 15, 16% dan 39 tentu membuat Prabowo Gibran percaya diri kelihatannya. Tetapi ya yang lain juga jangan kecil hati, namanya juga kontestasi. Selalu ada pergeseran, selalu ada perubahan dukungan ya di masyarakat. Tetapi kalau kita baca, kita lihat, ini kan tadi indikasi 2 putaran mungkin akan terjadi, maka ya kita lihat nanti siapa yang akan bertarung di antara kubu Anies Cak Imin dengan Ganjar Mahfud yang bisa masuk putaran kedua begitu. Oke, Kang Ujang. Ini berarti kalau misalnya menurut Kang Ujang udah hampir mendekati real suara Februari nanti kah, Kang, hasil survei belakangan-belakangan ini, Kang, termasuk hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya percaya ya apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Saya hakul yakin itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya juga kan apa namanya punya lembaga survei, tapi saya tidak melakukan survei. Saya menganalisa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan survei secara objektif. Tentu Kompas tidak mau apa namanya berspekulasi. Litbang Kompas juga tidak mau apa namanya ruhnya gitu dipertanggungjawabkan, apa namanya ya dinilai buruk di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini survei yang betul objektif, apa adanya, memotret fenomena di lapangan ya, memotret fenomena di masyarakat. Oleh karena itu kalau dari angka-angka yang ada ini ya, ini kalau tidak ada isu yang besar, kalau tidak ada yang lain ya yang bisa menjatuhkan katakanlah kubu Prabowo Gibran, kemungkinan besar Prabowo Gibran masih leading, bisa unggul dan bisa gol, bisa memenangkan pertarungan. Saya melihat seperti itu. Baik, Kang Ujang. Menurut Kang Ujang nih, isu-isu seperti apa nih yang bisa menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya kan kalau kita lihat kan paling sensitif isu agama gitu kan. Hmm. Makanya harus hati-hati gitu. Itu pasti. Kan kadang-kadang kan siapapun ya, capres cawapres, kan lidah itu kan tidak bertulang gitu kan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena itu ya dalam konteks menjaga stabilitas elektabilitas bagi Prabowo Gibran ya harus menjaga tutur kata gitu, harus menjaga ucapannya, harus menjaga statementnya, itu menjadi penting. Karena kalau salah ucap, apalagi terkait dengan isu agama ini tentu berbahaya. Oleh karena itu ya kalau elektabilitas sudah tinggi, sudah sangat jauh ya, maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya pernah harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu apa namanya blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Ya banyak ya dalam konteks menanggapi isu apapun itu jangan dilakukan karena masyarakat Indonesia bagaimanapun ya saya sih melihatnya ya apa namanya sangat cerdas-cerdas lah, walaupun tadi tingkat pendidikannya masih di bawah, tapi banyak yang kelas menengah ke atas juga apa namanya cara berpikirnya sangat cerdas gitu untuk melihat apa namanya apa yang disampaikan oleh para kandidat capres-cawapres itu. Jadi ucapan, statement itu juga harus dijaga oleh Prabowo Gibran agar elektabilitas tetap stabil begitu.
Oke, Kang Ujang. Dan Kang, kita mau berbicara soal pemilih yang masih bimbang, undecided voters. Ini angkanya juga gede ya, Kang ya. Ada 28,7% dari hasil survei Litbang Kompas. Ini lebih besar dibandingkan dengan hasil survei untuk Amin dan juga untuk Ganjar Mahfud ada 28,7% nih, suaranya gede banget Kang. Ini menurut Akang gimana nih Kang? Karena 2 bulan lagi kita akan pemilu, akan memilih, tapi masih ada 28,7% yang belum menentukan pilihannya. Apakah suara ini akan kemana Kang menurut Akang Kang? Ya, saya melihat apa namanya, pertama akan dilihat dari penampilan debat ya. 5 kali Ya. debat gitu itu menjadi penting, akan dilihat oleh mereka yang galau, mereka yang bimbang, mereka yang apa namanya belum menentukan pilihannya. Dan saya sih melihat sangat wajar ya. Angka 28,7 itu ya angka rasional, angka yang wajar karena kalau kita lihat dari pertarungan tiga poros ya, tiga kekuatan pasangan capres cawapres itu kan tidak ada yang sempurna gitu loh. Ada kekurangan masing-masing gitu. Nah, mungkin eh, kekurangannya ya tadi di angka 28 ya yang masih Mm-mm. bimbang itu. Saya melihatnya hal yang wajar saja dalam konteks kontestasi Pilpres ini. Tetapi tadi agar mereka itu memilih, agar mereka datang ke TPS, agar mereka tidak galau lagi, maka berikan apa namanya, kalau saya apa penampilan terbaik ya dalam debat gitu. Atau ketika kampanye pun, ketika belusukan atau ketika melakukan apapun kampanye juga harus melakukan kampanye yang terbaik begitu. Sehingga mereka yang ragu, yang galau, yang belum menentukan pilihan, ya itu bisa menentukan pilihannya dengan sebaik-baiknya begitu. Ya saya meyakini nanti pasca debat ya, misalkan debat Mm-mm. 1, debat 2, debat 3, 4, 5, pasti undecided voters ini termasuk ya swing voters ini akan berkurang. Saya meyakini gitu karena angka 28 ini cukup cukup tinggi tadi Iya. kalau digabungkan ya apa namanya ya katakanlah melebihi pasangan Amin yang 15 ya dan mohon maaf pasangan Amin yang 16 pasangan Ganjar Mahfud yang 15 begitu. Artinya itu mengalahkan dua kandidat itu begitu. Oleh karena itu ya ini tantangan terberat terbesar ya bagi capres cawapres khususnya pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan yang 28% itu. Soal kemana tadi arahnya kita belum tahu. Kita nggak tahu. Ya tentu Masih susah tadi diprediksi ya Kang ya? ya sulit. Tentu penampilan terbaik di debat itu menjadi penting untuk meyakinkan mereka ke arah mereka kemana suaranya bisa diberikan begitu. Ya berarti debat besok akan panas nih, mengingat hasil surveinya keluar sehari sebelum debat dimulai dan besok ada debat pertama temanya hukum, HAM, eh, debat capres ya Kang ya, tapi ya besok ada ini menurut Kang gimana Kang? Apakah besok bakal ada gimmick-gimmick lain yang akan dikeluarkan pasangan lain selain pasangan nomor urut 2 atau seperti apa melihat debat besok Kang? Siapa nih Kang yang menurut Kang bakal makan banget gitu di debat besok? Saya tentu harus menilai dan melihat ketika mereka pentas di debat ya. Hari ini kalau saya nilai tentu sangat subjektif. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, mereka pasti akan habis-habisan, akan mati-matian karena ini tampil perdana ya. Kesan pertama ini kan menentukan untuk kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu penampilan perdana performance yang bagus gitu ya, public speaking yang apa namanya bagus, lalu juga tadi ya gestur tubuh yang bagus, lalu apa nama presentasi yang bagus menjadi penting dalam debat tersebut. Apalagi misalkan adu logika, kalau debat ya adu adu perdebatan, adu statement itu menjadi penting. Apa yang dijelaskan, apa yang dipertahankan itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh publik. Jadi kalau soal siapa nanti yang apa namanya ibaratnya yang bagus, yang akan menjadi fokus perhatian, saya rasa semua punya apa namanya keunggulan dan kelebihan masing-masing ya dalam tema debat pertama ya soal apa nama hukum HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan lain-lain itu. Saya meyakini mereka akan tampil maksimal, akan tampil sebaik-baiknya. Tadi bukan hanya sekedar ingin membuktikan bahwa mereka layak sebagai capres-cawapres yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi juga tadi untuk bisa menaikkan elektabilitas dan bisa mengambil swing voters yang 28,7
7% itu. Ini penting. Nah, debat menjadi instrumen, menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi jalan untuk pasangan Amin misalkan, termasuk pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo untuk menaikkan elektabilitas masing-masing. Karena 28 adalah angka yang tinggi. Kita tahu bahwa tadi kubu Amin 15% itu jauh dari 28 dan 16% Ya. jauh dari 28, dan kubu Ganjar Mahfud 15% juga jauh dari 28. Masa iya gitu ya kandidat capres cawapres kalah oleh mereka yang galau. Oleh karena itu ini tantangan terbesar ya, tantangan terbesar bagi kubu Amin dan kubu Ganjar Mahfud untuk bisa menaklukkan tadi mereka yang galau, mereka yang belum menentukan 28,7% itu dengan tadi salah satunya dengan instrumen debat yang akan dilakukan besok begitu. Ya baik Kang Ujang, jadi kita sama-sama menunggu apa saja yang akan diutarakan pada debat besok ya Kang ya, karena ini bakal menjadi debat yang seru banget seperti tadi Kang Ujang bilang, debat pertama ini harus menampilkan abis-abisan gitu semuanya, penampilannya, gagasannya, terus jangan lupa juga ya Kang ya, karena ini debatannya juga kita tunggu ya Kang ya. Ya, gitu. Oke kalau gitu Kang Ujang, terima kasih ngobrol-ngobrolnya malam ini ya Kang ya. Sama-sama Mbak Pia. Baik Kang, selamat beraktivitas kembali ya Kang, nanti kita ketemu lagi di On Focus lainnya. Prabowo Gibran di angka 39. Agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau cara kampanyenya landai-landai saja. Pasangan Amin 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan, maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang harus berbeda. Saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Oleh karena itu ya tadi isu agama yang sensitif ini ya harus dihindari. Kalau Pak Prabowo Gibran ingin aman, ingin terus leading, ingin menang. Lalu yang lain-lain ya isu-isu blunder-blunder politik yang tidak perlu gitu. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Tiokoni. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas periode 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,3%. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7%. Di urutan kedua, kemudian tingkat elektoral, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3% atau berada di urutan ketiga. Jadi Prabowo Gibran unggul Tribuners untuk hasil Litbang Kompas periode Desember. Dan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kita akan membahasnya dengan pengamat politik, ada Kang Ujang Komarudin yang sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom malam ini. Halo, selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Via. Ya kabar baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kemarin agak batuk-batuk, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Tapi apakah hasil survei hari ini cukup membuat kaget Kang, atau seperti apa menurut Kang Ujang nih hasil survei? Karena dari perolehan sementara gitu ya Kang, hasil survei ini ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berada di nomor urut 3. Kemudian Ya, kalau Prabowo Gibran malah melejit ya Kang ya di 1 dan pasangan Amin di nomor urut 2. Bagaimana menurut Kang Ujang membacanya? Silakan Kang. yang pertama saya tidak terlalu kaget ya. Kenapa? Kan ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei lain. Kan hasilnya maksudnya gini, angkanya beda, tapi kan hasilnya hampir sama. Yang pertama Prabowo Gibran, yang kedua pasangan Amin, yang ketiga Ganjar Mahfud, kan begitu.
Tetapi memang yang membuat kita kaget adalah angka. Kalau lembaga survei lain kan sampai 45% begitu, apa namanya, Prabowo Gibran. Tetapi di Kompas ini saya melihat ya angka yang cukup objektif ya, 39,3% begitu. Tetapi yang keduanya sama, yaitu Amin, dan ketiganya Ganjar Mahfud. Tetapi yang menarik adalah begitu jauhnya ya, apa namanya, apa ya, angka antara yang kedua dan yang ketiga. Artinya kalau pasangan Amin itu 16, lalu pasangan Ganjar Mahfud itu 15, sedangkan kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran di angka 39. Jadi ini kan sebagai sesuatu yang agak sulit, agak berat untuk bisa dikejar ya kalau apa namanya, cara kampanyenya landai-landai saja. Kalau cara kampanyenya tidak ada yang progresif, kalau cara kampanye tidak ada yang apa namanya, kreatif yang dilakukan oleh kubu yang lain yang di bawah, yaitu pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah survei yang objektif, saya melihatnya cukup memotret ya fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ya kita apresiasi kepada lembaga survei yang objektif ya, melihat survei-survei dengan metode ilmiah, lalu juga dengan responden yang tepat, lalu juga tadi ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ada pertanggungjawaban intelektualnya, dan termasuk ada tanggung jawab moralnya untuk bisa apa tadi ya, menghasilkan sebuah survei yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat dan kita baca begitu jarak jauh ya antara pemenang katakanlah survei kedua antara pasangan Amin dengan Prabowo Gibran, ini menunjukkan ya pasangan lain harus kerja keras. Artinya Pak Ganjar Mahfud, lalu apa namanya, Prabowo, mohon maaf, pasangan Amin, Anies Cak Imin harus mati-matian, harus habis-habisan dalam waktu 2 bulan terakhir kan. 2 bulan lagi kita kurang lebih akan pencoblosan. Maka ya suka tidak suka harus punya cara kampanye yang diferensiasi, yang harus berbeda dengan cara kampanye yang sekarang. Kalau cara kampanyenya tadi saya katakan landai saja, biasa-biasa saja seperti saat ini, maka sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran begitu. Nah, saya melihat ini kan menarik ya. Berarti kalau tidak ada yang unggul 50% plus 1, artinya dari survei itu kita bisa memotret apa namanya, kemungkinan besar bahwa pilpres akan terjadi 2 putaran kan itu. Ini yang menarik dari potret survei Litbang Kompas. Tetapi seandainya Prabowo Gibran mampu menaikkan elektabilitasnya di sisa 2 bulan terakhir, misalkan hingga 55% atau 60%, maka mungkin juga bisa putaran 1 selesai begitu. Jadi tergantung apa namanya, bagaimana para kandidat itu untuk bisa menaikkan elektabilitas masing-masing. Begitu Mbak Fia. Ya baik Kang Ujang, jadi ini kita kan kampanye nih belum sampai sebulan ya Kang ya, baru sekitar 2 mingguan. Tapi ternyata ini kalau misalnya kita bisa simpulkan gitu ya Kang ya, kampanye versi gimmick lebih menang gitu ya Kang daripada kampanye gagasan. Ya, ini yang menarik dari kita semua ya. Dan saya melihat agak wajar ya, fenomena gimmick itu lebih menarik dan disukai oleh masyarakat, termasuk kalangan kaula muda atau pemilih pemula ya, yaitu Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena begini, kalau kita ambil suatu teori begitu, bahwa pilpres itu termasuk demokrasi, itu bisa sehat, bisa stabil, bisa baik, ada 3 faktor atau 3 variabel yang bisa kita jelaskan. Yang pertama itu soal pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat kita ini kan mohon maaf ya, data BPS gitu, kurang lebih rata-rata pendidikan masyarakat kita kan tidak lulus SMP. Artinya raw material, mohon maaf, pendidikan masyarakat kita masih jauh, masih tertinggal. Oleh karena itu kalau kualitas pendidikan kita masih jauh, masyarakatnya masih belum terdidik dengan baik, maka kita sulit untuk bisa membangun demokrasi yang sehat. Sulit juga untuk bisa membangun
tadi pemilu yang betul-betul apa namanya bagus baik gitu. Karena tadi pendidikan masyarakatnya belum bisa untuk menilai apa namanya kampanye yang berbasis kepada sesuatu yang substantif. Artinya ketika kampanye yang berbasis substantif tadi ya yang termasuk visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul karena pendidikan masyarakatnya masih rendah tadi, maka ini tidak masuk. Sesuatu yang substantif itu sulit, agak berat masuk ke masyarakat karena tingkat pendidikannya tadi masih rendah. Oleh karena itu yang muncul adalah gimmick-gimmick. Tetapi saya sih melihat wajar ya, karena kita tadi pendidikan masyarakat belum rata gitu ya, belum baik karena masih rata-rata apa namanya belum lulus SMP, maka ya ke depan kita punya tugas untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk tugas capres cawapres. Yang kedua faktor atau indikatornya yaitu soal apa ya ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini penting. Kalau masyarakatnya belum sejahtera, kalau masyarakatnya masih miskin begitu ya, maka mohon maaf pemilu kita juga hanya akan diwarnai oleh money politik. Makanya money politik itu terjadi di setiap pemilu. Mau dibahas seperti apapun gitu, pasti besar dan banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka yang namanya kampanye substantif itu tidak laku. Karena banyak money politiknya. Visi misi nggak laku. Program-program nggak laku. Karena masyarakat butuh uang gitu, butuh sembako. Dan gimmick-gimmick lebih laku. Nah, karena tadi apa namanya masyarakat masih banyak yang misinya. Ketiga, penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya tebang pilih, tidak adil gitu ya dalam konteks membangun pilpres yang berkeadaban, termasuk juga membangun demokrasi yang sehat, maka kita jangan berharap tadi pemilu kita menjadi sebuah pemilu yang baik atau yang bermartabat. Nah, tentu kita punya tugas besar termasuk capres cawapres. Ya bolehlah gimmick-gimmick bolehlah gitu ya. Itu 50% apa namanya skalanya gitu. 50% lagi ya kampanye substantif, visi misi gitu loh. Lalu apa namanya program-programnya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini itu penting. Jadi paling tidak ya tadi gimmick laku, sesuatu yang substantif juga laku. Dan kita melihat memang dunia kita ini kan dunia entertain, industri pencitraan. Jadi sesuatu yang ringan, yang sifatnya gimmick, yang politainment itu lebih laku. Lihat saja di TV-TV itu sinetron-sinetron lebih laku gitu ya. Karena memang bukan sesuatu yang apa ya, apa nama, sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang mencerahkan, yang laku di masyarakat tidak, tapi yang gimmick. Karena memang kita sekarang hidup di era pencitraan, di industri pencitraan gitu. Jadi ya yang sifatnya gimmick itu yang lebih laku. Ya kita punya tugas besar dalam konteks itu. Tribun ya, termasuk saya akademisi, pengamat politik punya tugas besar untuk sama-sama ke depan begitu memastikan bahwa kampanye ke depan adalah bukan hanya soal gimmick, tetapi bagaimana adu ide gagasan, adu program, adu visi misi yang harus terus dikembangkan dan dibangun untuk tadi ya Pilpres 2024 nanti begitu. Ya baik Kang Ujang. Kemudian karena tadi kita udah ngomongin soal gimmick-gimmick dan berhasil ya Kang ya, sesuai tadi penjelasannya dari Kang Ujang, gimmick kali ini lagi lebih berhasil gitu dibandingkan dengan gagasan. Mungkin gak ya Kang, pasangan nomor urut 1 dan 3 juga bakal membuat gimmick-gimmick walaupun mereka sempat mengkritisi ya dari pihak-pihak kubu-kubu masing-masing nih soal gimmick-gimmick ini Kang. Kalau dari perkiraan Kang Ujang gimana Kang? Ya karena pasarnya seperti itu, karena yang laku seperti itu, maka kan sebenarnya sedang mencari bentuk, Hmm. sedang mencari isu, sedang mencari momentum. Jadi pasangan 1 dan 3 pasti juga akan mencari misalkan Cak Imin, Lepet gitu ya. Ya kan itu kan sudah Ya. mulai itu. Tapi kan masih kurang kurang apa kurang bisa menyaingi apa yang disampaikan oleh Prabowo misalkan begitu. Ya pasti Anies juga sedang mencari format ya gimmick apa yang bisa dibangun dan disampaikan ke publik termasuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ya karena mungkin ya kalau Pak Prabowo sudah lama ya, sudah 3 kali menjadi capres ya, artinya sudah pengalaman dalam konteks belajar dari kekalahan pada 2 kali pemilu sebelumnya.
Oleh karena itu ya Pak Prabowo yang dulu serius gitu ya, 2014, 2019 menang tanpa Jokowi. Hari ini mulai kalem, mulai santai, mulai rileks ya kan, mulai memunculkan apa namanya, tadi gimik-gimik yang itu memang laku dijual di mata, publik, di masa pemilih, apalagi di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu ya saya melihat, ya suka tidak suka, senang tidak senang, di luar tadi kampanye yang substantif, gimik ini menjadi sebuah pasar ya, potensial yang perlu apa namanya tadi, dicari keunikan sendiri terkait dengan gimik yang harus apa tadi ya, dicari oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 begitu. Karena masyarakat ini kan kalau melihat politik terlalu serius juga malas. Kalau apa namanya, melihat politik terlalu membosankan juga, tidak mau gitu. Oleh karena itu ya selain mungkin ada kalangan menengah ke atas yang melihat kampanye yang substantif tadi berbasis pada visi misi program, dan, pertarungan ide dan gagasan, tetapi kan banyak dari kalangan